Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marta Adriana Kamlasi, NPM 12 2039, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan Hexer Olim. Model perdagangan Hexer Olim. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia, yaitu Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori Heckscher-Ohlin, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori Heckscher-Ohlin. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara, menurut Salvatore pada tahun 2004. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Menurut teori Heckscher-Ohlin, perdagangan internasional terjadi disebabkan perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain. Pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki atau faktor endomen masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal. Misalnya, negara Indonesia memiliki tenaga kerja yang relatif besar, maka Indonesia akan berspesialisasi pada produksi barang-barang yang relatif padat tenaga kerja atau labor intensif dan mengekspornya. Teori Heckscher-Ohlin kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah produksi karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Heckscher-Ohlin ini dikenal sebagai deproportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva iso-cost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama seperti kurva iso-kuan yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal.
Misal, Indonesia mempunyai kurva isokos seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Dari tabel tersebut kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Korea Selatan. Setiap negara Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 pada sepatu dan 80 pada televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Pengujian empiris teori Heckscher-Ohlin. Pengujian data Amerika Serikat atau Wasserly-Leontief. Pengujian empiris terhadap teori ini antara lain dilakukan oleh Wasserly, seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi Heckscher-Ohlin. Leontief menerapkan Heckscher-Ohlin pada data Amerika Serikat tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sehingga berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, maka ekspor Amerika Serikat akan terjadi atas barang-barang yang padat modal dan sebaliknya impornya akan terdiri atas barang-barang padat karya. Dari hasil pengujian diperoleh ternyata Amerika Serikat cenderung mengekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin yang sering dikenal dengan Leontief paradox. Tetapi munculnya paradoks tersebut menurut beberapa ekonom dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisa. Selain ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut, antara lain misalnya pada tahun 1947 terjadinya Perang Dunia Kedua sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara umum dengan tepat. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Sebelum melakukan kritik terhadap teori Heckscher-Ohlin, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Heckscher-Ohlin, antara lain yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya. Sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Beberapa kondisi fakta terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori Heckscher-Ohlin, sehingga perlu adanya perbaikan antara lain
Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan dan pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Untuk lebih memahami kelemahan teori Heckscher-Ohlin dalam menjelaskan perdagangan internasional akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid, yaitu yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endomen Heckscher-Ohlin. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Heckscher-Ohlin, tetapi tidak mengurangi validitas model Heckscher-Ohlin. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi. Jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besarnya adalah dari impor. Dengan perdagangan negara satu dapat spesialisasi penuh dalam memproduksi X pada titik B, negara 2 spesialisasi penuh dalam produksi Y pada titik B1 dengan meningkatkan X dan Y pada titik dari titik keseimbangan A ke titik keseimbangan E. Sekian dan terima kasih.